Terambil dari 1 Korintus pasal 15, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca secara bergantian. Ketemu? Kita akan baca 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat 2 sampai ayat 11 kita bicara secara bergantian. Judulnya Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang ada di dalam dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil Tuhan diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia dan tidak percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Setelah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang akhir dari semuanya ia menampakkan diri kepadaku, seperti kepada yang lagi seluruh waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah mengkhianati jemaat Allah. Tetapi dan kasih karunia yang dibukakan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah menjaga istirahat daripada mereka semua, tetapi bukannya aku dari kasih karunia yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara Tuhan, masa virus corona ini sudah memasuki bulan ketiga. Kalau kita hitung dari bulan Maret, April, dan sekarang bulan Mei. Dalam 2 bulan wabah corona ini, semuanya rontok. Itu yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ekonomi hancur. Apa saja, perdagangan juga hancur. Pariwisata, transportasi, bahkan yang pendidikan dikatakan lewat online pun juga mengalami banyak kendala. Sepertinya virus ini betul-betul begitu dahsyat sehingga pemerintah berusaha, berupaya mencari cara, mencari solusi supaya masyarakat ini tetap kuat, tetap teguh menghadapi corona ini. Supaya akhirnya masyarakat bisa bangkit kembali, supaya masyarakat akhirnya bisa menikmati kehidupan. Tetapi masyarakat juga bosan, masyarakat juga stres. Bahkan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang hanya mengulurkan tangan minta bantuan kepada pemerintah. Bahkan sebagian bertanya-tanya, adakah Tuhan di atas sana? Bahkan golongan tertentu
yang tidak pernah terlihat. Bentuknya yang katanya seperti mahkota harus dilihat 26.000 pembesaran baru kelihatan. Tetapi bagaimanapun di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara, saudara harus tetap teguh. Paulus dalam teks ini ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Artinya saudara dalam Tuhan, di dalam situasi kondisi saat ini yang kita hadapi, musuh yang tidak pernah kelihatan baru sekitar 26.000 kali pembesaran baru kelihatan. Musuh yang di dalamnya kita tidak pernah lihat dengan kasat mata, tetapi merontohkan semua sendi-sendi ekonomi. Bahkan membuat orang-orang percaya seperti ragu-ragu lagi. Banyak tempat ibadah ditutup. Banyak pendeta juga mengeluh tidak ada persembahan, tidak ada perpuluhan. Bahkan banyak pendeta pada akhirnya juga bingung bagaimana tentang hidupnya. Tetapi di tengah-tengah kondisi saat ini, kita orang-orang percaya diminta untuk teguh berdiri. Alkitab Paulus mengatakan, hendaklah kamu tetap teguh berdiri. Pertanyaan buat kita, teguh berdiri dalam hal apa? Dalam hal ekonomi aku tidak bisa. Pekerjaan hilang. Pendapatan tidak ada. Teguh berdiri dalam hal apa? Untuk makan aja susah. Teguh berdiri dalam hal apa? Untuk mencari pekerjaan aja susah. Teguh berdiri dalam hal apa? Mencari bantuan orang lain pun juga mengalami kesusahan. Lalu teks ini berbicara kita teguh berdiri dalam hal apa? Mari kita akan lihat. Ayat kedua, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi. Yang pertama, teguh berdiri dalam iman. Ini menjadi bagian penting. Paulus mengatakan, kalau teks ini dikasih judul tentang kebangkitan Kristus, Paulus berkata bahwa aku telah menerimanya sendiri dari Tuhan. Yaitu tentang apa? Banyak orang yang meragukan tentang kebangkitan Tuhan. Banyak orang yang meragukan tentang bahwa Kristus telah bangkit. Walaupun di situ dibuktikan bahwa Kristus telah menampakkan diri kepada rasul, kepada saudara-saudara. Yang paling terakhir telah menampakkan diri kepada Paulus yang tidak layak, membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi banyak orang mencoba untuk membuat cerita palsu tentang Yesus. Bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus dicuri oleh muridnya. Banyak orang meragukan tentang Yesus. Apakah Yesus yang di atas kayu salib itu atau Yesus yang benar-benar? Banyak orang mencoba untuk memasukkan akal bahwa Yesus tidak akan mungkin mati. Kalau orang mati tidak mungkin bangkit. Berarti itu bukan Yesus yang asli, itu Yesus palsu. Kematian Kristus disaksikan oleh banyak orang. Bahkan Paulus mencatat, aku yang paling akhir ditemui, yang tidak layak, yang mengkhianati jemaat. Tetapi aku mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Aku melihat Tuhan dalam cahaya. Artinya membuktikan bahwa Yesus bangkit. Rasul Paulus membuktikan, mau menyampaikan kepada jemaat bahwa iman kita kepada Yesus sangat penting. Kepercayaan kita kepada Yesus sangat penting. Karena Yesus yang mati hidup itu bukan
Tuhan menolong dalam setiap kehidupan. Alkitab mencatat sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan nubuatan. Artinya Paulus menyampaikan, saat ini kalau Paulus waktu berkita ribuan tahun sebelumnya tentang Yesus sudah dinubuatkan. Ribuan tahun sebelumnya bahwa kematian, kelahiran Yesus, kematian, kebangkitannya sudah dinubuatkan. Kejadian 3:15 tentang pre-evangelium, bahwa akan perempuan akan menemukan, maka hadirlah Tuhan Yesus. Tentang Mesias akan hadir, Mika pasal 5 ayat 1 menubuatkan, dan Matius pasal 2 menggenapi, seorang anak telah lahir. Artinya apa? Bahwa kitab suci yang kita pegang, kitab suci yang disampaikan para rasul pada waktu itu, bahwa itu adalah bukti kebenaran, bahwa iman kita bukan dibangun atas dasar cerita bohong. Iman kita bukan dibangun atas dasar cerita-cerita nenek moyang, tetapi iman kita dibangun atas dasar saksi mata, bahwa rasul menelusuri dia menjadi saksi mata. Iman kita dibangun atas nubuatan ribuan tahun yang lalu, dan itu digenapi nubuatan itu. Saudara, kalau kita mengacu kepada Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Bahkan Paulus pernah berkatakan, aku tetap berjalan walaupun tidak ada tanda apa. Ternyata iman ini juga tidak pernah kita lihat. Seperti virus corona, kita tidak pernah bisa melihat, tetapi kita mempercayai bahwa itu bisa membunuh orang, dan sekarang banyak orang, dan banyak video-video. Iman kita tidak pernah kita lihat. Iman kita tidak pernah dapat diwujudkan seperti apa bentuknya. Tetapi iman itu adalah kepercayaan. Kepercayaan tentang siapa? Kepercayaan tentang Yesus. Kepercayaan tentang siapa? Kepercayaan tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan di dalam itu nama kita katakan, di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Yesus ada mujizat yang kita tidak pernah tahu tentang iman bentuknya seperti apa. Tetapi iman itu bisa hidup. Iman itu bisa membangkitkan dalam kehidupan kita. Iman itu bisa bereaksi dalam hidup kita. Iman itu bisa ada tanda-tanda dalam kehidupan kita kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Virus corona tidak pernah kita lihat, tapi kalau orang kena virus corona, bisa ada tanda-tanda panas, muntah, buang-buang air, paru-parunya katanya yang saya baca seperti mau copot paru-parunya, jantungnya seperti mau copot. Dokter Michael yang meninggal, pacarnya dia WA sama pacar, paru-parunya, jantungnya itu seperti mau copot. Tidak pernah kelihatan, tetapi bereaksi begitu luar biasa. Bagaimana saudara mungkin nonton video yang orang pernapasnya seperti banyak liurnya karena pekat katanya. Kita nggak pernah tahu virus, tetapi virus itu iman kita. Bagaimana kita membuktikan iman kita? Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus hidup dalam hidup kita? Sehingga iman yang tidak pernah kita lihat, tetapi kalau mempercayai, iman itu bisa bereaksi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu tentang bentuknya iman seperti apa, tetapi waktu kita mempercayai Yesus dan kita hidup di dalam Yesus dan kita hidup di dalam kebenaran, maka firman itu akan berkuasa, maka iman itu akan berkuasa, maka iman
kepercayaan. Kita tetap percaya bahwa ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat, ada Yesus yang sanggup mengendalikan seluruh alam semesta ini. Sebab Dia hidup adalah Yesus. Saudara, memang tidak mudah untuk mempercayai di tengah-tengah situasi saat ini. Saudara, Bandung itu terkenal dengan Paris Van Java. Tahu artinya Paris Van Java? Parisnya Jawa. Anak-anak tahu, harus tahu Bandung itu Paris Van Java. Gedung Asia Afrika itu dibangun tahun 1922. Gedung OCBC itu dibangun 1923, setahun kemudian. Hotel yang dipakai untuk konferensi Afrika itu dibangun sekitar 1946 setelah itu. Lalu gedung Korodia itu dibangun pada 1926. Lalu deretan Braga itu kira-kira dibangun antara tahun 1923 sampai 1930. Desainnya begitu luar biasa, Pak. Maka disebutkan bahwa itu Paris Van Java. Apalagi zaman-zaman tahun 1923 itu katanya tukang sayur datang banyak, sehingga banyak waktu itu masih banyak orang beli. Dan dagang sayur, kalau saudara lihat foto-foto Bandung tempo dulu itu bisa mengayal begitu luar biasa. Maka disebut Bandung Paris Van Java. Apa yang membuktikan bahwa Bandung itu betul-betul disebut Bandung Paris Van Java? Apa yang disebut? Itu disebut, itu tahun 1923 memang seperti itu. Tahun 1928 mungkin Bandung bagus. Tahun 1930 Bandung masih bagus. Mungkin sampai di 1945 Bandung bagus. Maka disebut Paris Van Java. Apa buktinya kalau Bandung itu disebut Paris Van Java? Ya, bangunannya. Buktinya bahwa ada bangunan yang berusia tua. Ada bangunan hotel yang usianya sudah dibangun tahun 45. Gedung Merdeka dibangun 1922. Bangun CBC itu dibangun 1923. Itulah yang membuktikan bahwa Bandung memang disebut Paris Van Java karena gedung-gedung tua banyak. Situasi kondisi pada waktu itu memang pendukung bagus sekali, sehingga ada, kalau saudara lihat ke Asia Afrika itu dikatakan penuh India, sastranya Bandung itu diciptakan ketika Tuhan sedang senyum. Karena begitu indah luar biasanya sudah dibuktikan. Demikian juga dengan iman kita. Bagaimana yang membuktikan iman kita bahwa kita ini adalah anak Tuhan, bahwa kita memiliki iman yang teguh, bagaimana kita memiliki iman yang kuat, bagaimana kita bisa memiliki hidup kita di tengah-tengah badai kita bisa menjadi kuat. Apa yang membuktikan? Yang membuktikan adalah bahwa kita tetap berdiri, bahwa kita tidak meninggalkan Tuhan, bahwa kita tetap ada di dalam jalur Tuhan, bahwa kita tidak mengutuk Tuhan, bahwa kita tidak lagi menggerutu dengan Tuhan, bahwa kita tidak lagi memberi putus asa. Tetapi di tengah-tengah saat ini yang membuktikan iman kita bahwa kita tetap bertahan dalam Tuhan. Yang kedua, ayat 8 sampai 11 katakan, ayat 9, karena aku adalah yang paling hina di antara semua rasul, bahwa tidak layak disebut rasul, sebab aku ini telah mengkhianati jemaat.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Yang membuktikan bahwa iman kita itu kokoh. Iman. Yang kedua, kehidupan rohani. Spirit. Kalau kita melihat latar belakang Paulus, Paulus seorang yang hebat, seorang ahli kitab yang hebat. Di antara anak-anak muda, Paulus orang yang paling pintar. Waktu Stefanus dirajam, semua orang-orang di situ meletakkan pakaiannya di bawah kaki anak muda, yaitu siapa? Saulus. Di dalam kondisi masih muda, Saulus punya pengaruh luar biasa. Bahkan Paulus punya surat legalitas resmi untuk menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang yang percaya kepada Yesus. Begitu kekuatan power yang luar biasa. Begitu kekuatan muncul yang luar biasa pada waktu itu. Dengan anak muda, dengan ambisinya, dengan emosinya, Paulus memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi karena dia punya legalitas untuk membunuh. Dan itu menjadi kebanggaan Paulus. Dan itu menjadi wibawanya Paulus yang tinggi. Dan itu menjadi legalitas Paulus untuk dihormati. Saya yakin orang-orang pada waktu itu kalau melihat Paulus datang, melihat Paulus lewat, semua pasti akan hormat. Karena begitu nilainya tinggi. Anak muda punya wibawa luar biasa, punya kekuatan luar biasa. Dan itu dibuktikan. Paulus berkata, aku orang Ibrani. Bahkan dia berkata, satu kali pun aku tidak pernah cacat dalam jalan aku. Sempurna. Tidak pernah punya kelemahan, tidak pernah punya kecacatan. Bahkan Paulus katakan, aku melebihi mereka semuanya. Aku yang paling tinggi di antara anak-anak muda Israel. Belum ada yang mengalahkan saya. Begitu nilai hidup Paulus itu luar biasa. Dalam intelek, dalam kepintarannya, dalam wibawanya tidak ada yang menyaingi. Tetapi itu yang membuat Rasul Paulus sombong. Yang membuat Rasul Paulus ingin membela agama, ingin membela kepercayaan. Dengan apa? Dengan membunuh orang-orang percaya. Kehidupan rohani ini penting. Spirit kita penting. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah situasi corona ini, orang tidak lagi ke gereja, orang bisa nonton lewat YouTube, orang bisa nonton lewat streaming, orang bisa membaca berita-berita. Tetapi dalam situasi seperti ini, apakah spirit kita naik? Apakah spirit kita turun? Apakah spirit kita tergantung kalau kita ke gereja, kalau kita ketemu orang percaya? Tetapi waktu kondisi kita diam di rumah, waktu kita diam, waktu kita tidak ada kegiatan seperti itu apapun, apakah kehidupan rohani kita hidup? Memang dia menunggu tiap malam doa. Rasul Paulus, setelah dia percaya, dia katakan, bekerja lebih keras daripada Rasul. Artinya kehidupan rohani itu ada buahnya. Kehidupan rohani itu ada buktinya. Kehidupan spiritual itu ada realitanya. Bahwa orang percaya dan dia memiliki kehidupan rohani harus ada buktinya. Buktinya Paulus bekerja lebih keras lagi. Di tengah-tengah situasi kayak ini, apa yang membuktikan
rohani kita hidup. Bagi kita yang berdagang, susah karena nggak ada pemasukan. Bagi kita yang di informal, ojek juga susah. Bagi kita yang pendapatannya harian berkaitan dengan pabrik juga susah, karena pabrik juga. Paling kita yang masih kerja di kantor, lumayan masih ada gaji tiap bulan, ya, masih ada pendapatan tiap bulan. Saudara tidak merasakan dampak yang luar biasanya. Kenapa? Karena masih dapat tiap bulan. Ya kan? Anak-anak saya senang. Kenapa? Karena masih dapat tiap bulan. Saya selalu berkata, bersyukur di tengah-tengah orang seperti ini semua, saudara masih. Anak kita tidak pernah merasakan. Kenapa? Karena bapaknya masih kerja di kantor, masih dapat uang. Tapi orang-orang di sana yang bapaknya di informal, yang pendapatannya tiap hari, yang dia harus tukang ojek, yang dia berjaga, dia kesusahan dalam kondisi saat ini. Betul-betul menjerit, betul-betul mencari pertolongan. Kita, Pak Yusuf, saya masih punya tabungan. Kantor saya begitu, masih berdiri teguh. Apa tenang aja, masih dapat gaji. Tapi apakah itu membuktikan bahwa rohanimu tergantung dari pendapatanmu? Karena pendapatan masih ada, kita bisa memuji Tuhan. Karena kita masih punya uang, kita bisa memuji Tuhan. Karena kita masih dapat gaji, kita bisa memuji Tuhan. Tapi bagaimana waktu kita tidak ada apa-apa? Waktu segalanya mandek, waktu segalanya tidak ada, waktu segalanya semuanya tidak ada uang. Apakah kita masih bisa memiliki rohani? Apakah kita masih memiliki spirit yang hidup? Apakah kita masih memiliki iman yang hidup? Bahwa Yesus bekerja, bahwa Yesus sanggup menolong saya. Artinya Paulus berkata, dalam situasi apapun, saya tetap kerja keras. Di dalam penderitaan, Paulus katakan, aku bekerja lebih keras. Aku tidak mengharapkan uang dari mereka walaupun aku berhak. tapi aku tidak mau. Aku punya hak sebagai rasul. Aku punya hak sebagai hamba. Tapi tidak gunakan aku. Hidup di dalam situasi saat ini sangat susah. Secara pribadi saya juga merenungkan pekerjaan. Secara pribadi saya juga berpikir keras. Jangan pikir saya terlalu nyantai. Otak saya berdoa. Saya selalu berdoa Tuhan. Saya memikirkan mahasiswa pelayanan bagaimana nanti. Saya memikirkan masa depan anak saya bagaimana. Saya memikirkan banyak hal. Tuhan, dalam pertemuan yang begitu luar. Saudara, saya pernah nonton film, bukan film, tapi pertandingan. Kalau saudara pernah nonton pertandingan orang DC memanah dengan ada baling-baling 1, 2, 3. Saya pernah putarkan. Di sana ada untuk tempat panahnya. Bagaimana anak panah itu bisa melewati baling-baling 1, baling-baling 2, baling-baling. Dan saya suka nonton itu. Waktu dia mau membuktikan, bukan hanya dia matanya, tetapi napasnya juga diatur. Sampai saya lihat dia seperti tidak pernah. Seperti matanya juga tidak berkedip. Langsung dia bedikan. Nah, 3 baling-baling los.
bukan hanya membutuhkan fokus, bukan hanya membutuhkan konsentrasi, bukan hanya membutuhkan, tapi membutuhkan penguasaan. Bagaimana pemanah ini bukan hanya fokus, bukan hanya dia bisa tarik napas, tetapi dia bisa menguasai dirinya. Tidak boleh dia rasa tubuhnya gatal, dia garuk dulu gak bisa. Dia tubuhnya dia ada seputar dia gak bisa, dia harus tarik sempatan sampai sebenarnya sama dengan kehidupan. Siapa yang menjadi fokus dalam kehidupan kita? Siapa yang menjadi fokus dalam kehidupan kita? Itulah yang akan memengaruhi spirit kehidupan kita. Siapa yang menjadi fokus dalam kehidupan kita? Itulah yang memengaruhi kehidupan spiritual kehidupan kita. Kalau kita mau memfokuskan kepada materi, maka pikiran kita adalah materi fokus kita. Kalau kita memperhatikan harga diri, maka fokusnya adalah harga diri. Kalau kita memfokuskan hidup kita ke dalam kesenangan-kesenangan, maka kita tidak peduli dengan orang lain. Tetapi sebaliknya, waktu kita fokus kepada Tuhan, waktu kita fokus kepada Kristus, maka kehidupan spiritual kita akan bangkit. Maka kehidupan spiritual kita akan hidup. Kita akan memikirkan perkara-perkara besar. Kita akan memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lebih besar. Tapi kita juga memikirkan bagaimana di tengah-tengah situasi ini, iman saya, kehidupan spiritual saya menjadi hidup, menjadi bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, tidak gampang. Satu lagu sebab dia hidup adalah Yesus. Saudara sudah mendengar berita Yesus. Anak-anak muda mendengar berita Yesus puluhan tahun. Puluhan tahun sebab dia hidup. Dia adalah Yesus. Karena kita hidup dalam lingkungan gereja. Orang yang tidak hidup dalam lingkungan gereja sebab dia hidup ada Yesus, buktinya apa? Bagi Bapak Ibu saudara-saudara mungkin berkata, Yesus hidup, Yesus mati sebab ada Yesus. Tapi buktinya saat ini virus corona menghancurkan, meluluhlantakkan hidup saya. Kalau hari ini saudara Bapak Ibu ada pikiran seperti ini, ada berita baik, kita harus kokoh. Kokoh dalam iman. Yang kedua, kita tetap memiliki kehidupan spiritual. Itu yang kita bisa buat. Selanjutnya, tangan Tuhan yang berkuasa. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan menolong. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan bergerak. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan mendatangkan burung puyuh. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan mendatangkan roti mana. Kita tidak pernah tahu bagaimana ada air. Kita tidak pernah tahu bagaimana laut dan perahu bisa terbelah. Tetapi waktu bangsa Israel punya iman, maka segalanya itu terjadi. Waktu bangsa Israel tidak menggerutu, waktu kehidupan Israel itu yang baik, maka semua mujizat itu terjadi. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bisa membantu. Kita tidak pernah tahu bagaimana burung gagak bisa datang memuliakan. Kita tidak pernah tahu bagaimana burung gagak mencari makan, kita tidak pernah tahu. Bagaimana burung gagak itu usaha ngasih makan, kita tidak pernah tahu caranya. Tetapi yang jelas burung gagak itu sudah kasih. Elia di tengah-tengah kondisi kelaparan, kesendirian di gunung, dia mencari. Dia tidak mau. Di tengah situasi ini, kita kokoh dalam iman. Yang kedua, kokoh dalam kehidupan spiritual. Selanjutnya, kita tak pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja. Sebab ada hadis. Tuhan Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk bagian ini. Terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk hidup. Terima kasih untuk hidup semua yang Tuhan sudah kerjakan. Berkati kebenaran firman.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.